Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati. Alhamdulillah alladzi tawadda'a kullu syai'in bi'azamatihi wa dhalla kullu syai'in bi'izzatihi taslama kullu syai'in biqudratihi wa khada kullu syai'in bi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin syafil ummah wa ala alihi wa ashabihi min yawmina hadza ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tsabbit lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huquq wal muluk والرسل وتوبة النصر وصلاح الجسد والروح. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانصرنا رحمتك وذكرنا مناصبنا يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du hadirin karamun, para alim ulama, para asatidzah, para guru, para hujat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid aman bahagia, khusus ketua DKM Masjid Amal yang sama-sama kita hormati Bapak Mayadwana, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya di dunia wal akhirah. Dan kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa selalu mendapatkan hidayah taufik bimbingan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta catatan nikmat yang diberikan pada kita sekalian, seperti panjang umur, iman keluarga Islam, sehat dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu menggerakkan langkah kita, mulakan mereka kita hadir dalam satu majelis ilmi. Mudah-mudahan hadir, bertemu dan berkumpulnya kita akan menjadikan salah satu sebab punya rahmat, maghfirah, barakah dari Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurah kepada kesenangan kita, baginda saudara kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa bi kulli khairin amin. Wa amirul mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab Ibnu Nufail bin Abdul Uzaz bin Roha bin Royah bin Abdullah bin Fadli bin Rizal bin Ali bin Ka'bi bin Nu'aym bin Ghalib bin Quraisy bin Ali radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kita bicara sekarang seputar hijrah, karena momennya adalah kita masih di bulan atau bulan haram atau pada tahun baru hijrah.
dari Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap sahnya amal perbuatan ibadah itu tergantung daripada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap perkara itu tergantung daripada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka sungguh hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkannya. Au imro'atin, atau hijrahnya karena wanita, yantihuha, niscaya dia akan menikahinya. Wa hijratuhu ila maha jaro ilaih, maka hijrahnya itu tergantung apa-apa yang diniatkan. Tafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin bapak-bapak yang berbahagia, di dalam konteks hadis ini yang pertama berkaitan dengan masalah ibadah. Setiap ibadah yang kita kerjakan itu tergantung daripada niat. Jadi bahasa kita ini as-sihhatun niyah, kebenaran niat. Kalau seseorang sholat, bicara tentang apakah sholatnya itu sah dan tidak. Kalau sholatnya itu memenuhi rukun dan syarat, maka sholatnya dianggap sah. Kalau sah, nggak perlu diulang, nggak perlu ada, maka sholatnya sah. Kecuali kurang dari rukunnya, maka sholatnya itu harus diulang. Tapi kalau bicara dengan apakah sholat itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sholat maghrib kita yang baru kita kerjakan tadi, apakah diterima atau tidak, maka acuannya adalah pertama as-sihhatun niyah. Dan diantara min alamati qabul ibadah, tanda-tanda ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah as-sihhatun niyah. Yang disebut as-sihhatun niyah adalah kebenaran niat. Apakah niatnya ini karena siapa? Kalau niat ini benar-benar karena Allah, maka sholat itu akan diterima. Oleh itu perbaiki niat kita. Ulama mengatakan ahsinin niyata min kulli ma taqti wa tazar yahsulalaka ajrun wan najatu min azabillahi ta'ala. Maka hendaknya perbaiki niat min kulli ma taqti wa tazar, dari segala macam apa-apa yang didatangkan, maksudnya diperintahkan, wa tazar, apa-apa yang ditinggalkan, agar ketika niatnya itu bagus, niatnya itu diperbaiki, yahsulalaka ajrun, niscaya engkau akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan pahala. Bahkan bukan saja pahala, wan najatu min azabin nar, maka dia Allah akan menyelamatkanmu daripada api neraka. Ini salah satu bagian perbaiki niat. Maka dengan niat ini Allah akan melihat niat seseorang tadi. Oleh karena itu dalam konteks ayat ini katakan sesungguhnya sahnya ibadah itu diterima tidaknya itu tergantung daripada niat kita. Makanya di kalangan mazhab Imam Syafi'i, ujung daripada segala amaliyah kita itu dilapatkan, ditalaffuzkan untuk Allah, artinya lillahi ta'ala.
Coba kita lihat tadi, ya. Bukan sembarang saya lihat maghrib jadi makmum, ya. Allahu Akbar, tapi ditujukan saya niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau dalam talafut adalah sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi. Itu tujuan lillahi ta'ala kan karena Allah Ta'ala, tujuannya supaya kita pada waktu perbuatan tadi itu ditujukan kepada Allah agar kita niatnya benar-benar ikhlas. Mungkin dari rumah tadi awalnya ikhlas, tapi ketika masuk ibadah, maka niat itu dalam faedah katakan qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, menuju sesuatu diiringi dengan perbuatan. Karena sholat mulai takbiratul ihram, maka inda takbiratul ihram, ketika beriringan dengan takbiratul ihram masukkan niat kita. Bagaimana caranya? An-niyatu bil qalbi. Benar, tidak salah, karena niat itu ada di dalam hati. Cuma tadi menghantarkan itu nama talaful. Bagaimana kalau saya nggak pakai talaful, niat saja? Silakan. Ini kan penghantar. Kalau penghantar, ya itu belum dimasukkan ke dalam kaidah takbir. Kan sholat itu adalah perbuatan, perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram, sedangkan talaful itu kan belum. Maka indah takbiratul ihram ketika beriringan dengan takbiratul ihram. Semua ibadah, kita mau puasa juga, puasa wajib, malamnya kita baru niat. Idealnya adalah ketika kita habis makan sahur, khawatir sahurnya nggak bangun, maka ancang-ancang hati-hati kita kehadirannya pada malam hari. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah niat seketika juga bisa, tapi tetap di pasar niat. Misalnya hari Senin bangun tidur, kemudian sholat, habis sholat nggak ada makanan. Tanggal tua masalahnya, gajian gitu kan, karena makan ini soim saya puasa, niat kan puasa kan boleh, walaupun jam 7 pagi, tapi dengan syarat belum makan atau belum minum, artinya sesuatu yang belum masuk al-imsak an syahwatil batni wal farji, ya, menahan suatu, tapi belum masuk ke dalam mulut kita tadi boleh. Nah, ataupun ibadah-ibadah haji, semua ibadah itu tergantung daripada niatnya. Nah, maka dianjurkan di diri kita supaya ikhlas, karena ikhlas ini merupakan rohul ibadah. Baik ikhlasu abidin, ikhlasu arifin, atau ikhlasu zahidin, atau kebalik, ikhlasu abidin, ikhlasu zahidin, atau ikhlasu arifin. Yang penting ikhlas ditujukan kepada Allah. Kemudian kedua dalam konteks hadis ini adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, lagi-lagi karena Allah, dan karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 18 atau 20, saya lupa di antara itu, ada ayat yang berbunyi alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan berhijrah kepada Allah dan berjuang karena Allah, bi'amwalihim wa anfusihim, baik dengan hartanya maupun fisiknya, a'zamu darajatan indallah, maka dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, derajat yang lebih besar di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan.
Oleh karena itu berbicara masalah hijrah Rasul SAW yang menjadikan momen dimulainya tahun baru hijrah itu hakikatnya bukan Nabi saja ketika hijrah. Itu Nabi hijrahnya merupakan puncak daripada hijrah para sahabat. Jadi dalam kisah Surah Anbiya, kisah para nabi, khususnya berkaitan sirah Nabawi, ketika Rasulullah SAW umur 40 tahun mendapatkan wahyu, maka ketika itu pula Nabi punya kewajiban sebagai Rasul, yaitu menyampaikan berita dari Allah, menyampaikan wahyu dari Allah. Karena Nabi sendiri tantangannya berat. Oleh karena itu Nabi didampingi oleh istri yang tercinta yang selalu mendukung dalam bidang harta, Siti Khadijah. Maka yang pertama kali dari kalangan wanita ada Siti Khadijah yang pertama kali percaya dengan adanya wahyu. Kemudian didukung oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, didukung dari pemudanya Sayyidina Ali, baru kepada keluarganya, pada teman-temannya. Maka Nabi mencoba mengajarkan kepada para sahabat, mengajak kepada mereka masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini dibutuhkan waktu 3 tahun. Maka dikatakan dakwah bisir, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi ini diterapkan di rumah Arqam. Jadi ada sahabat rumahnya digunakan untuk perjuangan, maka rumahnya itu menjadikan sentra dekat gunung. Dan ini juga ketahuan, sehingga dengan ketahuan diintimidasi para sahabat yang baru sedikit, kurang lebih 3 tahun, nggak sampai kurang lebih 50 orang diancam. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabat suruh hijrah. Kemana hijrahnya? Ke Abasyah. Zaman dulu Abasyah, sekarang daerahnya namanya Ethiopia. Itu di daerah mana Bu? Ethiopia, Singapura Bu ya? Afrika ya? Afrika ya? Ya. Daerah Afrika. 16 orang, 1 yaitu Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan sahabat Rasulullah SAW membawa 15 orang, berarti 16 sama dia. Dari 16 orang ini 3 orang wanita, 13 orang pria. Bahkan istrinya Utsman bin Affan adalah Ruqayyah. Ruqayyah ini anaknya Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu ketika dia berhijrah, di sana tidak ada teman. Mungkin bahasa kita ini cari suasana politik supaya aman gitu. Dia berdakwah juga, tapi gak sampai sebulan katanya gak kuat, kembali lagi. Ketika kembali ke Mekah, Islam sudah mulai menyebar lagi. Maka Nabi mencoba untuk dakwah zahar, dakwah secara terang-terangan. Tahun kelima Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, tapi tetap saja diintimidasi. Maka kemudian hijrahlah kedua. Tapi kedua komunitas umat Islam itu sudah sekitar 3 tahun. Berarti dari tahun ketiga sampai kelima itu kurang lebih nambah sekitar 150. Maka dihijrahkanlah 101 orang, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib, berarti sepupu Nabi. Istrinya ikut juga, Asmah. Terdiri dari 19 wanita dan 83 laki-laki. Ternyata berhasil. Ketika Raja Abbasah masuk ke dalam agama Islam, itu dakwah yang kedua sudah berhasil. Ya, Raja Abbasah itu kan masuk Islam. Ketawanya bagaimana? Dia tidak ketemu Nabi.
Maka ketika mendapat informasi bertahun-tahun beliau meninggal dunia, raja tadi, Nabi menyolatkan sholat jenazah gaib. Jadi yang pertama kali Nabi menyolatkan jenazah gaib itu adalah Raja Najasyi tadi. Ya, Raja Abbasah tadi yang masuk Islam. Itu pertama kali terjadinya sholat jenazah gaib. Arti gaib itu jenazahnya nggak ada di hadapan kita. Jadi keberhasilan Nabi. Tapi kafir Quraisy sudah senang tuh. Tahun ke-10 Rasulullah SAW mulai hijrah di daerah Taif. Tujuannya menyebarkan agama Islam karena seorang Rasul punya kewajiban. Tapi di Taif ini bukan disambut dengan karangan bunga, tapi disambut dengan lemparan batu. Nabi seorang yang bahasa kita ini semangat untuk hijrah. Bahkan ketika itu Zaid selalu menghalangi timpukan batu dari orang-orang Taif. Bahkan dalam dialog itu pernah ada cerita tentang bagaimana malaikat kemudian turun menyatakan, ya Rasulullah, seandainya kau perintahkan aku untuk menghancurkan penduduk Taif ini, akan aku hancurkan, karena dia berada di antara dua gunung. Kata malaikat, kalau gunung ini saya angkat, saya hancurkan dua-duanya, saya gabung, pasti hancur. Tapi Nabi mengatakan jangan biarkan, karena tidak tahu. Tujuan saya mengajak dia. Bahkan Nabi mendoakan dengan suatu doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku, karena sesungguhnya dia nggak ngerti, nggak paham kalau saya ada Nabi untuk mengajarkan dia kebaikan, untuk mengajarkan agama Islam. Inilah salah satu kesabaran Nabi di dalam bergerak menjalankan dakwah Nabi. Itu tahun 10. Mungkin bahasa kita nggak berhasil semuanya, tapi klimaksnya itu pada tahun ke-13. Jadi tahun 13 pamannya Abu Thalib mendapatkan kabar bahwasanya Rasulullah SAW klimaksnya udah pengen dibunuh. Jadi di antara 11 kabilah sudah sepakat bagaimana caranya Muhammad ini akan dilenyapkan, karena makin lama banyak umat, banyak kabilah yang masuk ke dalam agama Islam. Maka dari 11 kabilah tadi, setiap kabilah mimpin satu orang. Satu orang ini yaitu orang yang paling hebat di dalam peperangan. Maka ketika diputuskan satu ini, setiap kabilah jadi ada 11 orang. Dan pada malam yang ditentukan itu, kemudian mereka mengepung rumah Nabi. Jadi malam hari sudah kepung, ingin membunuh Nabi. Saja Nabi keluar akan dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk hijrah malam itu juga. Dan Abu Bakar Siddiq menemani beliau sambil cari kuda yang bagus, karena jarak antara Mekah dan Madinah itu sekitar 450 kilo. Dan ada GPS-nya itu bukan orang Islam, namanya Abdullah untuk mengajarkan jalan tikus supaya cepat. Dan waktu itu harusnya 18 hari ditempuh, tapi dari Mekah ke Madinah ditempuh 10 hari. Zaman sekarang Mekah Madinah nggak lama, berapa jam itu? Kan 4 jam ya. Apalagi kan ada pakai kereta sekarang, kereta cepat, cepat luar biasa. Nabi itu 10 hari baru sampai. Jalan tikus, kalau normalnya 18 hari. Dan bagaimana kejadiannya Nabi bisa kuat? Jadi Sayyidina Ali disuruh tidur, nemenin. Nanti kalau saya pergi kamu tidur saja. Sayyidina Ali mau saja. Maka ketika itu malam Nabi SAW keluar dari rumahnya dan disuruh Allah untuk baca doa. Ketika itu mengambil debu, baca doa, dilemparkan di depan pintu, maka Nabi keluar. Dan orang yang 11 orang tadi yang sudah jaga-jaga untuk membunuh Nabi itu nggak lihat Nabi keluar, bukan Nabinya hilang, bukan. Jadi Nabinya tetap jalan keluar, tapi dia nggak melihat, terhijab, tertutup.
Apa dibaca Nabi? Menurut keterangan Nabi membaca surat Yasin, ya, cuman ayatnya cuma satu ayat, ayat yang ke-9. Apa ayat ke-9 itu? Yasin ayat ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Artinya apa tuh? Maka kami jadikan di hadapan mereka saddan, penutup, satar, hijab. Jadi bahasa kita matanya nggak ngeliat, dan di belakang mereka tertutup. Faghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka nggak lihat. Jadi bukan Nabi hilang, bukan, tapi Nabi jalan, tapi karena semuanya ditutup tadi dengan dilempari debu tadi, dia nggak melihat Nabi sama sekali. Akhirnya pada waktu hampir fajar Nabi gak keluar-keluar, maka duduk rumahnya. Pas sampai masuk rumahnya ternyata ada orang tidur, dipukulin. Pas dipukulin dilihat Sayyidina Ali, kaget loh. Kemana Rasulullah? Saya nggak tahu, wah kena batunya deh. Nah itulah salah satu bagian Allah menyelamatkan. Tapi sebelum itu juga pamannya sudah menyarankan. Jadi pamannya, wahai ponakanku, kalau bisa dakwahnya jangan terlalu besar. Mungkin bahasa strateginya lebih baik diam dulu lah, jangan dakwah. Apakah seminggu atau sebulan, nunggu dalam keadaan tenang. Karena saya dengar sudah klimaknya kamu pengen dibunuh. Tapi Nabi tetap, karena kalau dakwah tadi tetap jalan. Apa kata Nabi? Wallahu ya ammi, duhai pamanku, law syamsa fi yamini, jika matahari kalau letakkan di tangan kananku, wal qamara fi shimali, dan bulan kalau letakkan di tangan kiriku, ala an abraha ala amroha hadzal amro an arka hadzal amro, agar engkau menghentikan dakwahku mengajari salah, ma taraktu, aku tidak akan meninggalkan, hatta yaghfirullahu ta'ala aw ahlika bi, sehingga Allah memenangkanku atau Allah akan menghancurkanku. Artinya Nabi tetap jalan, nggak perlu diberhentikan tetap. Kenapa? Karena merupakan dakwah tadi tetap jalan. Ini Nabi dengan dengan gencarnya statement Nabi ini, sehingga Abu Thalib nggak bisa ngomong apa-apa. Ini kejadian. Nah dari kisah inilah maka kenapa tahun baru hijrah, tahun baru Islam ini dimulai daripada hijrah, karena diantaranya yang paling sulit. Jadi sejarahnya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada seorang gubernur dari Basrah. Basrah ini ibu kota Irak ya. Zaman dulu Basrah, sekarang Baghdad ya. Bernama Musa al-Asy'ari mendapatkan surat dari Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah di Madinah, khalifah di Madinah, kemudian kirim surat ke Baghdad. Kemudian setelah sampai sana kemudian terima sambil menyatakan, wahai Amirul Mukminin, surat Anda sudah saya terima tanpa tanggal dan tahun. Maka terketiklah. Maka itu bagaimana caranya? Karena zaman dulu kalau hitung tahun juga hitungannya tahun kejadian namanya. Maka Nabi waktu itu lahirnya disebut dengan tahun gajah, karena ketika itu gajah menyerbu Ka'bah. Mungkin seperti orang tua kita dulu tahun 40-an ya. Lahir nggak tahu tahun berapa bu, waktu lahir saya lupa. Perasaan dulu waktu ponang nggak hukum di tahun ini saya lahir gitu. Misalnya gitu kan. Misalnya gitu ya. Jadi gitu. Maka ketika itu rapatlah bikin tim. Bagaimana cara kita punya tahun baru. Maka di antara orang-orang rapat mengatakan bagaimana kalau dimulai dari lahirnya Rasul, yang namanya pendapat ditampung, atau wafatnya Rasul, atau ketika Isra Mi'raj. Maka ketika Sayyidina Ali mengatakan bagaimana kalau mulai dari hijrah Nabi, karena hijrah Nabi ini menjadi momen supaya generasi penerus tadi tahu bagaimana perjuangan Rasulullah SAW supaya ada semangat hijrah. Ini pertama. Maka oleh karena itu
hijrah menjadikan momen agar kita bisa berubah. Ya, maka yang tadi tidak baik menjadi baik. Secara umum makna hijrah itu berpindah. Kalau bahasa agamanya hijrah itu tarku makanin ila makanin akhar. Hijrah itu meninggalkan tempat ke tempat yang lain, masih berpindah. Itu namanya hijrah. Nah, misalnya Pak Eko dari mana kampungnya Pak Eko? Kampungnya di Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Pak Firman ini dari Padang nih. Ya. Dari Padang ya. Dari Padang itu. Berarti hijrahnya adalah tarkun min Padang ila Jakarta. Oh ya, itu berpindah tempat. Berarti Pak Firman ini orang muhajir, orang hijrah. Itu tepat. Tapi dalam perkembangan maksud hijrah itu adalah intiqalu min dari maksiati ila dari ta'at. Berpindah tempat dari maksiat ke taat itu juga dinamakan hijrah, namanya hijratul qalbiyah. Atau dengan kata lain, intiqalu min dari kaslan ila daril mustahid. Berpindah tempat dari yang tadinya malas kemudian rajin. Itu juga dinamakan hijrah. Jadi makna hijrah itu adalah merubah, berpindah, merubah yang tadi tidak baik menjadi baik. Maka ada seorang wanita tiba-tiba teman-temannya tanggung gitu. Ini teman saya bukan kenapa? Karena sudah terkutuk hijab kata itu. Ya coba-coba nanya itu, Mbak Bulan ya? Iya. Kenapa pamit? Iya. Saya sudah hijrah gitu. Maksudnya hijrah itu kita tahu tadi ya pakaiannya terbuka, sekarang tertutup. Itu bahasa hijrah. Maka ada grup remaja itu nama grup hijrah. Itu cakep tuh. Grup apa tuh? Grup hijrah itu bagus. Nah, itu secara makna hijrah. Tapi kalau namanya sejarah ini harus panjang. Ya mungkin ada yang mau tanyakan sekitar masalah hijrah. Silakan. Ya. Mau nanya tapi di luar masalah hijrah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar dari materi tentang tasbih. Kira-kira ya mana yang lebih bagus antara tasbih menggunakan jari dengan menggunakan alat? Kan sekarang banyak nih, ada kayu, ada yang digital pakai kayak cincin segala macam itu. Ada juga mungkin dari handphone, ada juga tasbih juga seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ketika terakhir sholat kita tahiyat, di akhir tahiyat itu apakah ada doa-doa yang bisa kita bacakan? Apakah doa itu dibacakan secara membaca atau di dalam hati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca tasbih atau zikir kali ya? Ya. Membaca tasbih atau zikir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan jari. Jadi kalau kita bicara mana yang lebih utama, dari jari atau dengan tasbih atau alat lah, dan untuk alat berbuat tidak. Di dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ada sahabat melihat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbiha biyamini. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertasbih dengan yaqidu tasbiha biyamini, dengan jari-jari tangan kanan. Jadi kalau tasbih atau zikir lainnya, kalau itu tangan kanan. Ya. Jangan tangan kanan nggak muat tangan kiri. Biasanya anak-anak tuh ya, anak remaja tuh tangan ini kelar. Nah bagaimana cara ngitungnya? Sedangkan kita kalau tasbih habis sholat kan 33 kali ya, subhanallah, subhanallah berkali. Maka ini cukup 33 kali. Kita lihat ruas kali kita. Ini ada 3 ruas, ngambil dari samping 1, 2, 3,
Tengah 4, 5, 6, 7. Nanti kalau dua ruas ini berarti kan 6 tambah 1. Jadi kalau ngambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 kali. Kalau kali 4, 7 kali 4 menurut kalkulator 28. Nah ini ruasnya, kalau ini ada 3, ini ada 2. Jadi kalau 2 ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Allah setting bagus gitu ya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 28 tambah 5, 33. Jadi kalau kita mau tasbih apa zikir dengan 33 pakai ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 8, 7 udah 33. Itulah yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat melihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqidu tasbiha biyamini. Ternyata benar 33. Kalau mau 100 kan gampang 3 kali tinggal tambah 100. Karena kebanyakan Rasulullah SAW kalau zikir itu paling tidak sebaina marah atau mi'ata marah, 70 kali atau 100 kali. Bukan berarti pakai tasbih nggak boleh, boleh silakan. Tapi kalau misalnya tanya mana yang lebih utama, ada dengan tasbih. Yang kedua dengan jari kita ini menjadikan sedekah kita, sedekah suat kita. Ya, jadi kita baca ini jadi menjadikan sedekah. Kalau sedekah kan jadi pahala. Bacaannya juga jadi sedekah juga. Walikul tasbihatin sodaqah. Setiap bacaan tasbih juga menjadikan pahala sedekah. Begitu juga tulang-tulang kita. Jadi kalau kita bilang lebih utama, berarti utama dengan tangan. Ya. Jadi dengan tangan ini lebih utama daripada tasbih. Tapi kalau kita nggak mau capek, kenapa 100? Supaya konsentrasi yang pakai tasbih nggak apa-apa, silakan. Kalau pakai ini kan konsentrasi. Tapi kalau kita mau pelan-pelan, insya Allah biasa. Tapi kalau itu biasa, gampang. Kalau terbiasa ya tidak menggunakan tasbih. Tapi kalau pakai tasbih, saya zikirnya ke Imam Ghazali 1000 kali. Berarti kalau pakai tasbih kan ada 110 kali putaran, ya nggak apa-apa, silakan. Takut pakainya lupa, nanti udah sampai 300 berapa ya, nggak mungkin ngulang lagi ya. Pakai tasbih silakan, apalagi pakai digital ya tadi ya, ngatur track tuh sambil ngantuk, terbaru udah 5.000 ngantuk gitu. Karena ada orang tasbih sambil ngantuk, kok saya ngantuk, tasbih udah 5.000 batu malaikat gitu. Ya, jadi kalau kita bicara mana lebih utama ya lupa dengan tangan. Bicara utama ya, tapi bukan berarti tasbih itu boleh, karena ini alat untuk membantu. Ya. Berzikir kepada Allah. Kemudian kedua berkaitan dengan tasyahud awal, tasyahud akhir, ada nggak doa atau boleh nggak kita berdoa? Itu dibolehkan. Rasulullah SAW kalau sholat, ya seringnya sholat sendiri ya, itu dibaca sampai ada 3 doa dibaca. Tapi kalau kita sholat sendiri, kalau sholat rame-rame jadi imam, jangan 3-3-nya dibaca, salah satunya aja. Kalau bicara boleh nggak? Boleh. Ada dalam kitab Irsyadul Ibad, itu ada keterangan Rasulullah SAW. Kalau tasawuf akhir, kan kita suka lihat tuh kalau tasawuf akhir ya, itu suka imam agak lama gitu. Ya, agak lama bukan imamnya itu diam, bukannya imam itu lupa, itu baca. Tapi kalau yang bijaksana baca jangan panjang-panjang. Di antara doa 3 ambil saja salah satunya. Jadi kalau kita mau silakan pilih yang mana khiyar. Tapi kalau kita sholat sendiri mau 3-3-nya dibaca silakan, karena itu manfaatnya buat kita. Jadi kan kalau kita tasyahud akhir ujungnya apa? Innaka hamidul majid. Sebelum salam boleh baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu boleh langsung assalamualaikum boleh ya, atau mau tambah lagi boleh ya. Tambahnya Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa anta muakhiru la ilaha illa anta. Barakallahu fikum. Panjang dikit ya, itu boleh baca.
Atau ketiga, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya. Itu kenapa Pak? Kenapa? Doa. Doa apa tadi? Tersaut. Akhir. Pak Ardi itu tadi. Pak Ardi apa tadi? Dengar apa doa apa? Enggak, doa apa tadi? Hah? Oh, maksud doa mandi. Oh, kalau mandinya begitu. Masa doanya gitu? Mau mandi. Ya Allahumma ini zalamtu nafsi zulman katsiran. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu tidak milih yang nggak apa-apa. Kalau tiga-tiganya baca nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau sholat sendiri ya, kalau tiga-tiganya jadi imam baca itu lama. Kalau imam mengatakan imamnya lama bener, baca apaan gitu. Jadi imam itu bijaksana gitu kan. Ya, jangan lama apapun tuh tiga-tiganya baik. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan darimu daripada azab neraka jahanam. Wa min adzabil qabr, atau azab daripada kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah ujian ketika hidup maupun ketika mati. Atau min syarri fitnati masih dajjal, atau fitnah ujian yang paling jelek daripada ujian masih dajjal. Kemudian kedua tadi, Allahumma firli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah dosa-dosaku di masa lalu, wa ma akhartu, dosa-dosa yang akan datang, wa ma a'lantu, dosa yang kelihatan nampak, wa ma asratu, dosa yang disembunyikan, dosa aku sembunyikan, wa ma asraftu, dosa yang sudah terlalu banyak, wa ma anta alamu bihi minni, dosa yang menurut kau wa ma alamu, lebih mengetahui daripadaku. Mungkin bahasa kita, menurut kita ini nggak dosa, tapi menurut agama adalah dosa karena pengetahuan kita. Wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah yang pertama, tidak ada permulaan, dan terakhir tanpa penghabisan. La ilaha illa anta, tidak ada zat yang wajib disembah kecuali engkau. Itu artinya, kalau ditanya tiga-tiganya, saya sering membaca apa? Ya, saya mungkin paling pendek, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Tapi kadang-kadang yang kedua ini juga nggak apa-apa, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Atau yang ketiga tadi, ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, semuanya saya berbuat zalim, dan zalim itu terlalu banyak zalim. Zalim itu bahasa kita berbuat dosa. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli, maka ya Allah ampunilah dosaku, maghfiratan, dengan ampunan, min indika, di sisimu, warhamni, ya Allah rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Ya, itu doanya semua yang bagus. Jadi kalau mau baca, khiyar aja, milih yang paling gampang, baru assalamualaikum. Karena dalam sholat ini boleh nggak? Boleh, karena memang ada perintahnya gitu. Tapi kalau kita nggak mau, makanya biasa aja, silakan. Secara hukum dibolehkan. Ada yang lain? Silakan. Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya. Ya. Waalaikumsalam. Dalam sholawat Ibrahimiyah, salat Allah, saya menambah hadisnya itu hanya ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad innaka Hamidum Majid. Terus kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, itu ada banyak innaka Hamidum Majid.
itu saya menemukan hadisnya ada itu rapat itu bagaimana dengan kebiasaan kita ini jelas saja. Maksud gimana itu tengah-tengah untuk gimana? Dan tengah-tengah mana innaka hamidum majid posisi tengah. Iya. Sambungannya apa? Itu terus bisa dilakukan dengan Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Oh gitu. Ya. Itu hadisnya apa paket itu? Ya kita tutori. Bisa kita ketemuan yang akan datang saya jawab. Nanti jawabnya itu mau angkat datang aja. Ya kalau memang ada hadisnya, maksudnya itu satu paket ya nggak apa-apa. Ya, artinya langsung dibaca. Jadi innaka hamidum majid langsung Allah maafin lima kodam tuh itu. Intinya tidak hanya satu di akhir nama setelah Ibrahim, tapi ini di tengah-tengah ada dua. Maksudnya terus ada. oh gitu ya. Ya. Nanti sama-sama kita cari ya. Karena Mungkin 2 minggu yang akan datang kan saya baca. insya Allah kalau boleh panjang ya. Amin insya Allah. Dan kita akhiri mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin wa ala ali Muhammad. ومعلمنا ما بين علمنا عظمنا فيها وسبب المغفرة لذنوبنا اللهم اهدنا من عندك واغفر عنا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عافيك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih.